Baik, terima kasih Mbak MC. Yang saya hormati tadi Pak Rahmadi mewakili Pak Deputi, ada Pak Berry juga di sini, Pak Mahfud Siddiq, Mas Iim, selamat siang Mas, dan tentu saja Coach Wulan yang luar biasa, Mas Novian juga selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dari seluruh Indonesia, saya salah satu orang yang berbangga pada siang hari ini karena saya menyaksikan, saya nggak menyangka sebetulnya kalau ternyata sebanyak ini gitu. Ada 141 dan dari seluruh Indonesia, dan ini adalah hal yang sangat luar biasa karena sebelum saya di Smesco itu profesi saya itu dua, salah satunya itu dosen ngajar ke mahasiswa, ya susah-susah gampang lah gitu, tapi mahasiswa rata-rata lebih mudah untuk diatur kan gitu Ibu Bapak sekalian. Tapi kalau UMKM saya tahu betul nih nggak mudah gitu maksudnya, ya kan? Ada yang ngeyel, ada yang udah lebih tahu, ada yang merasa lebih jago, ada yang merasa banyak lah gitu. Yang membuat terkadang itu saya yakin akan membuat kita, jangankan ibu bapak gitu, kami di Smesco saja pun merasakan hal yang sama gitu. Saya baru dari Januari di Smesco, 1 minggu yang lalu kami mencoba split testing sebenarnya, kami tes ombak dengan data UKM yang kami punya. Kami membuat webinar selama 1 minggu. Ada aja yang komen teman-teman UMKM bahwa saya udah ikut webinar 7 hari tapi omset saya nggak naik. Saya bilang, ya kalau nggak action ya nggak naik gitu, maksudnya kan seperti itu. Tetapi memang itulah kondisi UMKM kita Ibu dan Pak sekalian. Oleh karena itu izinkan saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Bapak sekalian. Saya tahu waktu mendapatkan materi sampai dengan hari ini, graduation ini adalah waktu yang sangat luar biasa, dan ini adalah perjuangan bersama. Dan sebelum saya masuk ke materi saya, yang saya boleh sampaikan ke Coach Wulan dan teman-teman yang ada di sini adalah Smesco siap bekerja sama dengan Ibu dan Bapak sekalian untuk membuat UMKM kita naik kelas. Kami mempunyai banyak fasilitas, kami mempunyai berbagai macam program yang nanti akan bisa diakses oleh Ibu dan Bapak sekalian ataupun juga oleh teman-teman UMKM dari seluruh Indonesia. Ini komitmen saya dulu, saya mesti taruh dulu di depan. Oke, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon izin menyampaikan materi karena memang ini materi sebentar saja, mudah-mudahan sampai. Tadi saya sampaikan bahwa profesi saya yang pertama sebelum di Smesco adalah dosen, yang kedua saya digital, kalau saya nyebut diri saya sendiri affiliate marketing, affiliate marketer. Jadi saya dagang, sama kayak Ibu dan Bapak sekalian, saya dagang dari tahun 2008 sampai dengan 2020. Yang saya dagangin itu banyak, rata-rata marketnya bukan di Indonesia. Jadi karena saya ngajar marketing, kemudian saya tahu ternyata dunia marketing itu shifting, berganti. 2008 saya mulai baca buku digital marketing, kemudian mulai sadar juga ternyata digital marketing itu nggak bisa cuma teori. Yang namanya digital marketing itu harus dilaksanain, nggak bisa cuma teori. Akhirnya saya terjun langsung, saya jualan produk dari tahun 2008. Ada produk digital, ada aplikasi, ada games dan segala macam yang saya jual, dan banyak sekali pengalaman yang nanti saya akan coba ceritakan ke Ibu Bapak, mudah-mudahan relevan dengan kondisi yang sekarang. Jadi yang saya akan coba ceritakan ini adalah mungkin dari sudut pandang digitalisasi yang memang dari awal saya sudah terjun ke arah sana.
Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman dari seluruh Indonesia, kita tahu betul bahwa digitalisasi ini adalah hal yang sangat baik, ya kan? Kita juga tahu bahwa digitalisasi ini didorong dengan penuh semangat oleh pemerintah, oleh Kementerian Koperasi dan UKM juga kita dorong habis-habisan karena berbagai macam hal. Saya mempunyai komunitas online seller dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang mempunyai data bahwa di masa pandemi ini, tahun lalu terutama 2020, ketika UMKM kita atau ketika bisnis banyak yang turun, tetapi teman-teman saya yang bisnisnya memang start from the beginning, dari awal mereka sudah memanfaatkan teknologi digital, itu usahanya justru mengalami kenaikan antara 200-300%. Dan kalau usahanya turun itu berkisar antara 20-50%, tapi nggak ada yang mati. Gitu. Turun iya, tapi nggak ada yang mati. Ini barangkali yang membuat pemerintah, baik Kemenkop UKM maupun kami di Smesco, kemudian berpikir bahwa digitalisasi ini adalah menjadi salah satu jalan bagaimana caranya agar UKM kita menjadi survive, sustain, mempunyai rasa resilient dan determinasi yang tinggi ke depan. Tetapi ada ekses lain sebetulnya, teman-teman, yang saya harus ceritakan di sini. Jadi nanti kalau ada yang nanya, teman-teman UKM ada yang nanya, gitu, teman-teman bisa jawab paling tidak. Ini ekses lain ini jarang diceritakan, tetapi it happen. Yang pertama adalah digitalisasi ini memunculkan satu hal, memunculkan banyak matriks, gitu. Karena semua orang tahu yang namanya digitalisasi, it's all about data. Tapi banyak matriks ini yang berupa vanity matrix. Vanity matrix ini, kalau saya bilang itu kayak alarm tapi salah jam. Jadi matriks yang nggak perlu, tapi justru diada-adakan. Follower, reach, kemudian like, ya kan, komen dan segala macam ini adalah metrik yang muncul pada saat digitalisasi mulai digaungkan. Dan banyak hal yang membuat anak-anak kita zaman sekarang atau teman-teman UMKM berpikir bahwa ini adalah metrik yang sangat perlu. Oleh karena itu, toko online gitu misalnya yang sudah mulai kemudian menjual barangnya di sosial media berpikir bahwa vanity metric ini menjadi hal yang sangat penting. Mereka melupakan kualitas. Kemudian ada yang beli follower, ada yang beli komen, ada yang beli view. Hal-hal yang semacam ini sangat-sangat gak penting sebetulnya. Kita harusnya sebagai UMKM fokus kepada score of the game, fokus kepada hal-hal yang memang mempengaruhi bisnis kita. Sales itu jelas mempengaruhi, cost ini jelas mempengaruhi. Ini score of the game yang kita mesti fokus. Omset itu jelas. Oke, jadi kita nggak perlu terdistract oleh hal-hal yang lain yang berupa matriks-matriks yang nggak penting. Ini tolong nanti ketika teman-teman terjun masuk ke UMKM diingatkan lagi bahwa yang paling penting dari semuanya itu adalah sales, omset, cost, dan segala macam. Bahkan di masa pandemi sekarang ini saya juga selalu bilang ke teman-teman UMKM, HR, human resource, saya bilang, ini juga sudah harus mulai di-pivot. Jadi, kalau dulu bicara tentang fixed cost, ya kan, fixed cost di personalia, sekarang sebisa mungkin cost untuk personalia ini kita bikin lebih variabel dengan tanpa mengurangi kualitas dari sumber daya manusianya. Yang kedua, yang penting laku. Sekarang ini lagi zaman anak-anak muda zaman sekarang. Ini saya mengambil contoh di industri sneakers, industri sepatu kita. Sekarang ini sedang hype, sedang booming. Hal-hal yang sangat luar biasa. Ketika pengrajin-pengrajin sepatu yang tadinya mendapatkan maklum dari brand internasional, kemudian brand internasionalnya keluar dari Indonesia, pengrajin sepatu ini atau pabrik-pabrik kecil sepatu ini kemudian mereka membuat brand-brand sendiri dan sekarang ini sangat hype. Sepatu lokal kolaborasi dengan band lokal.
2 menit sold out, 10.000 pasang 3 menit sold out, 5.000 pasang 4 menit sold out. It happens. Sekarang ini kondisinya seperti ini. Jadi anak-anak zaman sekarang dan anak-anak zaman dulu kondisinya sedikit berbeda. Ini mungkin nanti juga bisa menjadi perhatian teman-teman sekalian ketika nanti terjun ke lapangan. Anak-anak zaman sekarang ketika mereka jualan itu luar biasa, tapi mereka kedodoran dari sisi manajemennya. Manajemennya baru kita berpikir bagaimana cara menjual barangnya sebanyak-banyaknya. Now, sekarang sudah berbeda kondisinya. Ternyata anak-anak zaman sekarang itu sangat jago jualan. Mereka lahir jebrol, sudah kenal sosial media, lahir jebrol tahu video call, sementara saya lahir jebrol nggak tahu apa-apa, telepon juga masih pakai operator barangkali pada saat itu. Tetapi anak-anak kita ini enggak, dan mereka sangat jago jualan, memanfaatkan teknologi, Twitter, sosial media yang lain, Facebook, tadi disebut sama Mas Novian ada Facebook Marketplace, WhatsApp, semuanya dimanfaatkan, bahkan dengan TikTok yang kita nggak ngerti terkadang ini apaan, kenapa orang joget-joget padahal bisa laku gitu. Jadi selling entrepreneur, yang saya bilang selling entrepreneur ini adalah hal yang baru yang banyak muncul sekarang, terutama di industri niche industri tertentu. Yang ketiga yang saya harus sampaikan ke teman-teman adalah impor cross border. Kemenkop UKM sudah berhasil menahan atau melarang 13 kategori produk impor cross border dari China yang mau masuk ke Indonesia lewat salah satu platform. Kemudian platform yang lain kita tahan lagi 3 kategori. Ini lumayan. Tetapi sebetulnya Ibu dan Bapak, kami harus sampaikan bahwa impor cross border ini adalah sesuatu hal yang sangat mustahil menurut kami untuk dihadang 100%. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama karena memang rasa kebanggaan market kita akan mengkonsumsi produk lokal itu masih belum muncul 100% atau belum muncul sepenuhnya, belum bulat gitu maksudnya. Sebetulnya ketika barang impor itu masuk, yang menjadi penahan utama adalah ketika kita nggak mau beli. Kalau kita nggak mau beli, ya sudah, barangnya cuman diem aja di stok, di gudang, nggak ada yang beli. Akhirnya stop sendiri itu impor, gitu. Nah, ini nggak bisa kita tahan karena dunia juga semakin terkoneksi satu sama lain ya. Digitalisasi membuat semuanya menjadi semakin possible. Ada satu brand sebetulnya yang kemarin dibeli tahun 2018 sama L'Oreal. L'Oreal punya pabrik besar di Indonesia, tapi dia membeli satu brand besar dari Korea, namanya kalau nggak salah 3CE, salah satu dari 6 brand kosmetik terbesar di Korea, dan secara sengaja mereka memasarkan brand itu melalui cross border marketing. Mereka tidak menunjuk perwakilan di Indonesia atau negara-negara di ASEAN, no, mereka nggak menunjuk itu. Mereka tidak memberlakukan distribusi pemasaran secara konvensional yang lewat wholesaler, retailer gitu. Mereka nggak lewat seperti wholesaler, agen, retailer, kemudian sampai ke end user. Mereka tidak memperhitungkan itu semuanya. Yang mereka pakai adalah cross border marketing. Kita bisa directly beli ke perusahaannya yang ada di Korea, direct to customer. Kami nyebutnya ini produk-produk D2C yang tadinya di Indonesia mulai berkembang, sekarang mulai lari ke arah region. Ini yang harus kita tangkal sama-sama. Cara menangkal yang paling efektif, teman-teman sekalian, adalah ya kita harus bangga dengan produk yang dibuat oleh bangsa kita sendiri. Nah, yang keempat, teman-teman, akses dari digitalisasi sebetulnya adalah kalau tadi barang cross border bisa masuk dengan mudah ke Indonesia, kita sudah tutup sebagian. On the other hand, sebetulnya kita bisa sangat mudah juga ngirim barang ke negara lain. Salah satu platform besar itu membuka kelas ekspor. Perbandingannya seperti ini. Mereka mengklaim bahwa toko yang menjual barang impor masuk dari China masuk ke Indonesia cuma 4.000. Tetapi mereka punya program ekspor yang diikuti oleh 100
20.000 seller Indonesia yang sebetulnya 120.000 seller ini bisa mengekspor barangnya, produknya kapan saja ke luar negeri, terutama ke negara ASEAN. Yang terjadi adalah 4.000 seller dari China ini mempunyai nilai produk atau mempunyai nilai barang yang lebih besar ketika masuk barang ke Indonesia daripada 120.000 seller yang mengekspor barang keluar dari Indonesia. Gitu. Ini jomplang. 4.000 dibandingkan 120.000 yang 4.000 menang. Jadi problemnya di mana sebetulnya? Kenapa kita nggak bisa lempar balik barang kita keluar? Yang pertama, online seller kita atau UKM kita itu takut. Saya terutama melihat yang pertama itu takut belajar hal yang baru. Karena ketika ikut program ekspor, dia harus membuka toko baru dengan bahasa yang berbeda, takut. Nggak bisa jawab ketika ada message masuk pakai bahasa Inggris, misalnya. Takut, jadi ya sudahlah. Yang kedua, males memang gitu. Karena harus membuka toko baru, ya sudahlah. Ngapain juga buka toko baru online. Yang sekarang aja saya serving domestic market saja sudah oke gitu. Nah itu yang ketiga, cepat puas. UKM kita itu suka takut dan males dan cepat puas sebetulnya gitu. Nah ini tiga ini yang saya nitip juga ke teman-teman sekalian, nanti ketika ketemu didorong terus, jangan sampai ini menjadi momok besar yang menghalangi UMKM kita sendiri untuk maju ke depan. Nah, selain akses digitalisasi, infrastruktur digitalisasi kita yang sudah didorong maju pesat terutama oleh Kominfo, ada akses lain sebetulnya yang kita sadar itu ada tapi nggak tahu juga mesti gimana, yaitu logistik. Logistik ini menjadi hal yang sangat menarik karena kita gimana ya? Infrastruktur digital sudah diperbaiki, akses internet ada di mana-mana, tapi rasanya kalau kita kayak barang-barang yang masuk itu lebih banyak barang impor misalnya atau barang dari negara lain. Nah kita, salah satu problem logistik kita adalah, contohnya yang ini aja, ongkos kirim Padang dari Jakarta, Padang ke Jakarta itu lebih murah daripada Padang Palembang. Padang Jakarta cuma 20.000, Padang Palembang itu 34.000. Nah ini problem besar sebetulnya Ibu dan Bapak. Oleh karena itu sampai kapanpun juga produk keripik dari Kabupaten Solok, pesisir selatan, Bener Meriah misalnya, gak akan pernah sampai ke Flores atau sampai ke Ternate, Maluku Utara, apalagi sampai ke Papua. Terlalu mahal ongkos kirimnya. Gitu. Nah kita harus bisa tackle ini, masalah ini kita harus bisa tackle karena negara kita memang negara yang sangat luas. Di Smesco ini salah satu hal yang saya ingin sampaikan ke teman-teman sekalian agar nanti bisa disampaikan juga oleh teman-teman UKM yang ada di seluruh Indonesia. Di Smesco kami membangun UKM Fulfillment Center yang disponsori oleh JNE. Nah UKM Fulfillment Center itu packing warehousing. Jadi barang dikirim ke kita simpan sebentar, transit sebetulnya, bukan nyimpen, transit. Kemudian kalau ada order kita packing, kita kirim. Ketika barang itu dikirim ke Smesco dari seluruh Indonesia gratis, dikirim masuk ke Smesco, maka fulfillment center yang ada di Smesco yang ada di lantai 11 ini akan bisa mengirimkan barang ke seluruh Pulau Jawa dengan ongkos kirim yang flat. Barangnya ada dua, bisa food atau frozen food atau bisa non food. Jadi, tapi sekali lagi kita pikirkan, barang yang disimpan di Smesco nanti bisa mempunyai ongkos kirim yang flat ke seluruh Pulau Jawa. Ngirim dari Jakarta ke Banyuwangi flat, dari Jakarta ke Sukabumi flat, ke Jogja juga flat, berkisar antara 6.000 sampai dengan 9.000 nanti khusus untuk Pulau Jawa. Ini yang sedang kami kerjakan, sedang dalam proses pembangunan di lantai 11. Mudah-mudahan ini nanti akan bisa meningkatkan competitiveness teman-teman yang berasal dari luar Pulau Jawa ketika ingin memasarkan produknya
di Pulau Jawa. Biar bagaimanapun juga kita harus akui bahwa transaksi di Pulau Jawa ini sekarang ini jauh lebih besar daripada di luar Pulau Jawa. Jadi mudah-mudahan fulfillment center ini nanti bisa men-tackle problem logistik, salah satunya tadi ongkos kirim yang mahal. Nah, kedepannya Ibu dan Bapak. Mohon maaf, 2 menit lagi. Oke. Kedepannya tahun depan kami akan membangun fulfillment center lagi di Medan, Palembang, Bali, dan Makassar. Berarti ketika ini sudah terbangun, kami akan menyelesaikan sekitar 60% coverage seluruh Indonesia, nanti akan tercover, mempunyai ongkos kirim yang flat juga. Sementara di tahun 2023 kita akan membangun lagi 10-20 kota yang lain nano warehousing. Kalau dulu kita ada agen pos, kita berharap nanti kita punya agen warehousing di setiap kota kerjasama dengan ojek online lokal di setiap kota masing-masing. Nah, ini akan menurunkan betul ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Nah, hal yang lain lagi, teman-teman, di Smesco kami sekarang juga sedang membangun, kita dalam tahap beta testing Siren. Siren ini Smesco Indonesia Retail Network, tempat di mana seluruh UMKM di Indonesia bisa upload barangnya, bisa onboard barangnya. Kemudian di dalamnya nanti akan ketemu dengan reseller, dengan dropshipper dari seluruh Indonesia. Jadi selama ini itu selalu ada problem UKM yang bisa memproduksi barang tidak bisa memasarkan. Tetapi juga kami melihat ada pemasar yang nggak punya barang. Oleh karena itu kita buat platform Siren ini agar apa? Agar barang UMKM dari seluruh Indonesia nanti bisa dipasarkan oleh puluhan ribu dropshipper atau reseller di seluruh Indonesia. Siren ini akan menjadi platform sourcing produk UKM di seluruh Indonesia terbesar malah menurut kami nanti, di mana sebetulnya ini men-tackle banyak hal, menyelesaikan permasalahan banyak hal. Pengangguran nanti akan bisa mendapatkan income dari Siren karena dengan menjadi dropshipper nggak perlu keluar rumah, 100% bisa bekerja dari rumah, upload barang, upload foto-foto barang, ambil dari produk-produk yang ada di Siren, kemudian di-upload di tokonya di marketplace. Nah, ini Siren ini menjadi salah satu signature produk Smesco yang insya Allah akan kami launching dalam waktu dekat. Pada prinsipnya adalah ketika fulfillment center kami pegang di sini, produk-produk UKM semuanya bisa berada di fulfillment center. Nanti produk UKM itu akan dipasarkan oleh Siren, dipasarkan melalui Siren oleh berbagai macam dropshipper dari seluruh Indonesia. Siren juga akan terintegrasi, teman-teman, ke Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Lazada. Selain itu juga akan terintegrasi ke LKPP, yaitu program procurement yang ada di pemerintah. Jadi 1, 2, 3 klik kemudian bisa membuat toko atau bisa mengupload barangnya di Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Selain itu juga tentu saja ini akan men-tackle banyak hal, salah satunya adalah reseller atau dropshipper tadi bisa 100% bekerja dari rumah. Kita harapkan juga nanti kita sedang mengusahakan subsidi dari pemerintah, sehingga selama ini subsidi pemerintah itu bingung mau ditaruh di mana. Mudah-mudahan dengan adanya fulfillment center, subsidi pemerintah ongkos kirim gratis untuk produk UKM lokal Indonesia bisa ditaruh di fulfillment center yang penggunaannya 100% akan dipakai oleh UKM yang ingin memasarkan produknya secara nasional. Saya pikir ini yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Tentu saja ini hanya sebagian kecil upaya yang bisa kami lakukan untuk teman-teman UKM di seluruh Indonesia. Saya ingin menggarisbawahi lagi hal yang pertama kali tadi saya sampaikan di depan, bahwa Smesco kami siap berkolaborasi dengan teman-teman mentor yang ada di sini. Saya ucapkan karena sudah graduations, mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergi lebih banyak lagi untuk kemajuan UMKM Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.